Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita hari ini, pagi hari ini kita akan segera memulaikan ibadah. Kita percaya sepanjang minggu yang telah kita lewati, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari siapkan hati kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Engkau telah kumpulkan kami kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah kesudahan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kalau kami ada di pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, namun itu semua Tuhan hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali terkumpul di tempat ini untuk mau memuji akan kebesaran-Mu, memuji akan kemuliaan dan kehebatan-Mu Tuhan. Tuhan beracaralah di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu.
kasih Tuhan, kami percaya.
kita memuji Tuhan. Lord, you are good.
Terpujilah nama Tuhan. Kembali. Kita tahu dalam kehidupan kita ada banyak masalah dan persoalan yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi ketahuilah bahwa ada satu pribadi yang senantiasa di sisi kita yang kita tidak sadari. Dia sahabat yang ada dan selalu menjadi penolong kita. Namanya Yesus. Thank you.
kembali mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami menyadari Tuhan kalau kami semua masih ada sampai hari ini. Ini semua bukan karena kuat karena hebat kami. Ini semua karena kasih, karena pemurahan, karena anugerah-Mu. Terus sebabnya kami bilang terima kasih Bapa, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami sudah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan hadirat-Mu. Bau harum bagaikan dupa Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tibalah saatnya Bapa, kami rindu juga dibekali oleh sabda kebenaran firman-Mu. Karena menyadarilah kami hidup ini tanpa firman Tuhan, kami akan jatuh sesat dan binasa. Oleh sebab itu kami butuh firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini mari Engkau urapi setiap kehadiran kami. Lebih khusus mengurapi hamba-Mu, hamba yang tidak punya apa-apa Tuhan. Hamba mau berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Ajari hamba-Mu Roh Kudus, taruh perkataan kuasa urapan Allah dalam mulut hamba-Mu, supaya setiap kata-kata yang keluar benar mengandung kuasa yang sanggup dan mampu untuk merestorasi seluruh jalan hidup kami yang tidak benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya segala bentuk kuasa iblis, setan, roh jahat sudah ditaklukkan di bawah kaki salib Kristus. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami sudah siap untuk menerima dan membenarnya, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Ada sukacita? Amin. Sukacita harus melimpah karena orang menyembah Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah kasih-Nya. Puji Tuhan. Tidak berlambat lagi saudara, orang semua akan memulai firman Tuhan. Hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Oleh karena kebaikannya, saya boleh ada lagi di sini. Terima kasih juga buat Cipon, Pak Ferry yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan dunia ini sekarang sedang menuju kepada kehancuran. Ada banyak orang yang penuh dengan ketakutan karena mendengar sana sini ada kabar yang sangat menggemparkan, yaitu saudara, orang-orang mau berlari meminta pertolongan, tidak ada yang dapat menolong mereka selain orang mau lari datang kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah penolong kita yang setia. Puji Tuhan. Tapi anehnya saudara, hari-hari yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan masalah, persoalan, pergumulan. Anehnya orang bukan takut Tuhan sekarang, malah makin rusak. Makin jadi-jadi. Dengan adanya ini, orang bilang COVID-19 ini, virus corona yang melanda seluruh dunia, seharusnya orang datang mencari Tuhan. Tapi
Tapi kebanyakan orang datang cari perkara-perkara yang lebih menyakitkan Tuhan. Ada saudara peristiwa yang sangat mengejutkan. Kurang lebih minggu yang lalu ada seorang anak remaja yang umurnya baru 13 tahun. Karena dia terlalu banyak nonton itu film-film di HP, dia jadi terpengaruh mungkin atau bagaimana. Dia perkosa itu adik umur 6 tahun. Dan sekarang dia sedang mungkin di penjara, stop. Itu akibat dosa. Orang senyak takut Tuhan. Ini virus corona so mengambil banyak jiwa-jiwa. Tapi orang-orang bukan lebih takut, lebih menjadi. Ada kita teman, dia seorang hamba Tuhan juga. Tapi sayang sekali kan, sebenarnya orang sebagai hamba, sebagai anak-anak Tuhan, orang harus menjadi terang dan garam dalam dunia ini. Di mana orang pergi, di mana orang ada, orang harus menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Tapi sayangnya seorang hamba Tuhan, dia jatuh di dalam perbudelan, di dalam perzinahan. Mungkin dia kurang puas atau tidak sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, sehingga ia jatuh di dalam dosa. Tapi tidak usah heran, sekarang kebanyakan ada istri cari lagi orang lain pe istri, ada suami dicari lagi orang pe suami. Tidak puas. Haleluya. Oleh sebab itu firman Tuhan menasehatkan kita semua pagi hari ini untuk berjaga-jaga. Mari orang buka Alkitab, orang mau belajar sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21. Kita mulai ayat yang ke-34. Saudara semua, orang mau baca sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Injil Lukas 21 pasal yang ke-34 kita mulai. Perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga. Kita baca bersama dalam nama Yesus. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Puji Tuhan. Berbahagialah semua orang yang membaca, mendengar, terlebih melakukan firman-Nya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Puji Tuhan, saudara. Kita ada catat di sini. Orang hidup hari-hari ini harus waspada dan harus berjaga-jaga, karena sudah terlalu banyak tawaran-tawaran dunia yang memang mengiurkan hati. Apalagi mata dapat melihat, sangat menikmati dan sangat menggoda kita. Kalau kita tidak tahan, kita tidak punya
so pasti orang akan jatuh. Orang akan berbuat dosa. Karena memang dunia ini bisa aja memberi kesenangan-kesenangan, tapi sifatnya hanya semu, sementara saja. Di saat orang nikmati, orang merasa ada sukacita. Tetapi setelah berlalu, orang akan merasakan lagi itu kehampaan. Ada sesuatu yang kosong dalam hidup ini, dalam hati ini, yang sesungguhnya tidak dapat diisi oleh kesenangan dunia. Apapun kesenangan itu, ini kekosongan tidak dapat diisi. Hanya dapat diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa memberi kita kesenangan yang abadi. Di luar firman tidak ada yang dapat membuat kesenangan. Jadi orang harus berhati-hati, berjaga-jaga hidup ini supaya orang jangan jatuh di dalam dosa yang membinasakan. Di sini Amsal berkata, Amsal 11 ayat 4. Coba orang mau baca sama-sama. Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jadi saudara, hidup ini sangat berharga di mata Tuhan. Orang jangan sombong, jangan meninggikan diri. Orang harus menyadari bahwa sekalipun orang punya kekayaan, punya harta benda apa saja, tapi kalau pada hari murkanya Tuhan, semua itu tidak berguna, tidak akan dapat menyelamatkan kita. Tapi kalau ada firman Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita, firman Tuhan itulah yang akan menyelamatkan kita. Hanya firman yang dapat menyelamatkan. Sefanya lagi berkata, Sefanya 1 ayat 14. Hari murka Tuhan itu pahit kata rasanya, dan pahlawan pun tidak dapat bertahan. Sedangkan pahlawan orang yang paling kuat, dia tidak bisa tahan, bisa menangis kata kalau hari Tuhan itu datang. Nah, hari Tuhan itu datang, coba orang baca kan Sefanya. Coba joget kalau baca kan Sefanya 1 ayat 14. Haleluya. Sefanya 1 ayat 14, firman Tuhan berkata, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Ya. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Amin. Dengar saudara, sekalipun orang kuat, orang hebat, kalau saat tiba harinya Tuhan, orang semua tidak dapat bertahan. Pahlawan orang yang kuat pun bisa menangis. Bayangkan saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita semua, berjaga-jagalah. Bersyukur hari-hari ini, waktu-waktu ini dipersingkat oleh Tuhan. Kalau tidak, kemungkinan kita semua akan binasa. Tapi orang bersyukur kepada Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang memang benar-benar setia, yang taat, yang hidupnya takut akan Tuhan, serta melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Jadi waktunya dipersingkat oleh Tuhan,
sehingga orang bisa selamat sampai hari ini. Jadi orang bersyukur kepada Tuhan. Orang bersyukur kepada Tuhan karena waktunya dipersingkat. PR Joy, Matius 21, Matius 24 ayat 22. PR Joy, jadi PR. Oleh sebab itu, carilah Tuhan selagi Tuhan masih berkenan. Sefanya 2 ayat 3. Coba orang mau baca ulang. Sefanya 2 ayat 3. Haleluya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Jadi saudara, mari hari-hari ini orang cari itu Tuhan. Orang berdoa dengan iman, mengucap syukur bahwa Tuhan itu sungguh baik bagi kita semua. Dia menjaga, Dia melindungi, Dia memelihara, Dia menolong kita di setiap saat dimanapun kita pergi dan berada. Jadi orang harus mengucap syukur kepada Tuhan dan berjaga-jagalah, sebab kita semua tidak tahu kapan hari Tuhan akan tiba. Dan kalau hari Tuhan itu tiba, orang semua akan binasa. Tapi kalau orang hidup di dalam doa, di dalam firman Tuhan, orang akan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai gereja Tuhan, mari kita bangun kehidupan doa. Jagalah dirimu, jagalah hatimu. Jaga dirimu, jagalah hatimu, agar kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Jadi orang bangun mesbah doa, keluarga, suami, istri, anak, orang tua. Kalau enggak punya suami, enggak punya istri, orang bangun mesbah doa bersama dengan Tuhan, supaya orang akan terluput apabila hari Tuhan itu datang dengan tiba-tiba. Karena hari Tuhan itu datang, nenek mau kasih tahu. Firman Tuhan bilang, kalau Tuhan mau datang seperti seorang pencuri. Mau malam kayak dia mau datang, mau siang, mau pagi, nggak ada yang tahu selain Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah di dalam doa, di dalam iman. Bangun mesbah doa di rumah kita masing-masing. Karena memang hari-hari ini kalau tidak hidup tanpa doa, tahu menjadi apa oleh orang semua kan? Nah, jadi mari saudara, supaya kita dapat bertahan berdiri di hadapan Tuhan, arahkan kecenderungan hati untuk mengumpulkan hal-hal yang ilahi. Penuhi diri kita, hati kita dengan pekerjaan roh, dengan firman-Nya. Ini harus menjadi pekerjaan kita semua yang utama di dalam orang kehidupan, supaya orang dapat bertahan berdiri di hadapan Tuhan apabila Tuhan datang dengan tiba-tiba. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau orang hidup tanpa doa, bagaimana dia terasa? Ada orang hidupnya tidak berdoa, kita rasanya enggak mau.
Semua orang tahu berdoa. Cuma seringkali orang masih ada malu, toh? Ya. Tapi orang tak boleh malu di hadapan Tuhan. Kalau orang malu di hadapan Tuhan, Tuhan pun akan malu mengakui orang sebagai anaknya. Jadi mari, orang istilah dunia sekarang mesti pede, percaya diri, kan? Mesti latihan di kamar, berdoa sendiri. Tapi cucu sana, dia jago, pendoa syafaat dia. Tiap malam dia ambil bagian. Orang 3 di rumah dia yang pimpin doa. Mesti belajar dan gak boleh malu-malu. Harus belajar. Belajar firman ini harus jadi pekerjaan. Ini jadi pekerjaan yang utama dalam orang hidup. Karena kalau orang hidup tanpa firman, tanpa doa, rasanya rupa dong bilang itu makanan nyak DP garam, hambar DP rasa, tawarnya tak sedap dong bilang. Tapi kalau ada DP garam, aduh enak sekali. Nah, demikian dan orang kehidupan. Tanpa firman, tanpa doa, orang yang bisa jadi garam dunia, tidak bisa jadi terang. Orang sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun orang pergi, orang berada, orang harus jadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus yang hidup, memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam orang kehidupan. Tapi kalau orang setia beribadah, toh di gereja lompat-lompat, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, serta di luar sana tergoda lagi dan perkara-perkara dunia. Di sebelah rumah kata orang, dia kena tua. Saya sedikit bagi ibadah, man? Ibadah di sini ibadah. Di sini ada meja kecil, sosadia tuh botol-botol kasih garam, anggur. Jadi menyanyi dulu ibadah dengan firman Tuhan, puji-pujian, penyembahan luar biasa. Setelah habis, mulai rohana keluar. Lagu-lagu rohana, musik berubah dari pujian penyembahan, dungdang, mulai goyang, mulai menyanyi, mulai itu suara sama error. Karena sebab campur to dan minuman, jadi sudah semulai salah sebut. Apakah orang jadi terang? Apakah orang jadi garam dunia? Apakah orang boleh menjadi saksi yang seperti ini? Apalagi dia seorang pelayan Tuhan. Kasihan kan? Nama Tuhan dipermalukan lewat orang kehidupan. Maaf kalau ada di sini yang masih suka goyang-goyang buat dunia. Mari orang bergoyang, menari-nari, lompat-lompat. Tapi pujian untuk Tuhan, jangan untuk dunia. Orang kasih, orang pujian, penyembahan, orang tari-tarian, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita kubu doa, kebanyakan kasih oma-oma janda, napa termasuk Pak Philip ada. Kalau ada tuh lagu girang-girang, apalagi tuh lagu paling top sekarang, itu bersyukurlah, aduh, baru tebak bunyi itu lagu, oma-oma soba diri, bukan di tempat, berdiri, kok soba goyang sana, bagoyang sini, lompat-lompat, memang luar biasa, sukacita di dalam Tuhan, orang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau dari rohani pindah ke rohana, orang menyedihkan hati Tuhan. Jadi mari orang mau belajar, cara orang kehidupan.
Orang pakai hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya di mana orang pergi, orang berada, nama Tuhan dipermuliakan lewat orang kehidupan. Jadi saudara, di sini kita ada tulis, jangan orang mengumpulkan hal-hal tersebut yang hendak bikin orang ini dia terbangun orang beriman kepada Tuhan. Jangan, semua itu jangan. Orang harus percaya apa yang ditawarkan oleh dunia, tidak akan memuaskan batin kita. Tidak ada yang bisa memuaskan batin kita, apalagi kalau orang so terfokus dengan itu hal-hal yang orang bilang nyandak berguna. Nyandak berguna. Lambat atau cepat hidup kita akan rusak. Hidup kita lambat atau cepat akan rusak apabila kita masih mau melakukan itu perkara-perkara duniawi. Orang akan rusak. Cuma kebanyakan sekarang kita bersyukur kepada Tuhan, di sini semua manis-manis, cowok-cowok ganteng, yang pakai dompet hidup melayani Tuhan, kan? Syukur, berbahagialah kamu yang takut akan Tuhan, yang seperti orang di sana. Kejadian lagi beruntun, saudara, baru-baru ini seorang anak tega memperkosa ibu kandungnya. Bayangkan saudara, ibu kandung sendiri yang melahirkan dia perkosa. Karena apa? Terpengaruh oleh dunia ini. Jangan ada dunia memberi yang baik buat kita, hanya firman Tuhan. Jadi kalau orang hidup tanpa firman dengan sungguh-sungguh, diukur bukan dengan rajinnya, dengan setianya dia ada di tempat ibadah, bukan jaminan. Apalagi orang hanya jemaat biasa, sedangkan pendeta, gembala, hamba Tuhan melayani berapi-api di atas mimbar, bukan jaminan. Dia toh manusia, jatuh juga dalam dosa perzinahan. Jadi hati-hati. Yang menjadi jaminan kita adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu berakar di dalam orang hati, orang kehidupan, biar lagi ada gelombang, ada badai, ada topan datang menyerang orang kehidupan, orang tidak akan tergoyahkan. Tidak akan orang bilang terombang-ambingkan, karena itu firman berakar. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini orang terus belajar itu firman, supaya firman Tuhan itu berakar. Dan orang belajar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya orang tidak jatuh di dalam dosa yang membinasakan. Dan orang harus berusaha supaya firman Tuhan yang menguasai orang kehidupan. Ada kok sekarang karena pandai-pandai kita yang terus terang ke sekolah cuma sampai SMP, nggak pernah injak SMA. Jadi kasihan secara dunia orang ini orang bodoh, nggak mengerti apa-apa. Tapi puji Tuhan, yang bodoh begini Tuhan boleh pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, mari orang belajar. Sepintar sepandai apapun kita, sekolah tinggi sampai setinggi-tinggi langit, kalau orang yang tidak dikuasai oleh firman,
Tapi orang yang menguasai itu firman, orang akan jatuh, akan binasa. Oleh sebab itu, orang berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus menguasai orang be hati, orang be kehidupan, supaya orang dikuasai oleh itu firman. Sebab kalau orang hidup menguasai firman, pandai sekali sama dia konkordansi di otak. Firman Tuhan mengalir, tapi semuanya tidak berguna. Di dalam gereja dia berapi-api. Dia menyampaikan firman Tuhan, bertobat. Orang-orang so bertobat, dia diri sendirinya tobat-tobat. Bayangkan. Diri sendirinya tobat-tobat. Kasihan kan? Nah, jadi saudara, yang pokok dalam kehidupan ini, orang harus setia, orang taat, orang belajar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, berseru, memanggil nama Tuhan, supaya orang bisa bertahan di hadapan anak manusia. Apabila dia datang, orang dalam keadaan berjaga-jaga. Orang sedang dalam keadaan berjaga-jaga. Artinya, orang berdiam diri. Bukan bakal diam, duduk-duduk, kau minta bikin apa. Berdoa. Oh, sini. Berdoa aja terus. Kau jangan sampai kayak apa-apa. Kau semua tahu keperluan kau ciri dari langit. Pakai kau tuh otak, pakai otak kata. Berdoa jo terus, masuk dalam kamar jo, berlutut, berseru jo ke Tuhan. Nanti Tuhan kasih ciri sama dari langit. Mau heboh nih dunia kalau Tuhan kasih ciri sampai keperluan dari langit. Haleluya. Artinya orang berdiam diri, berdoa. Dimanapun orang dapat berdoa. Mau berdoa itu tidak tergantung, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Dimanapun kita masing-masing berada, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Di rumah saudara, sebelum rumah terbakar, kita tekan jaga siang, Tuhan bikin cookies. Bikin cookies kasih masuk di toko-toko, di warung-warung. Kalau kita mau iko, masuk dalam kamar tuh berdoa jo. Satu jam satu kali mau berdoa, 1 jam 1 kali memuji Tuhan, 1 jam 1 kali orang menyembah Tuhan. Habis tapi waktu toh mau bikin cookies. Jadi apalagi kalau bikin wajib mau goyang akam dia ya, aduh setengah mati dong bilang, mesti pakai tenaga. Sementara ada goyang-goyang begini, Tuhan kasih hikmat. Hai anak, ngana hidup sama dengan Tuhan ada goyang sekarang. Tompe kehidupan dibentuk oleh Tuhan seperti ini. Pertama, bikin wajib, kita mesti siapkan DP beras, DP gula merah, DP kelapa, DP bumbu-bumbu semua. Kalau selesai, kita mesti memasak dulu DP nasi, baru taruh DP gula di dalam balangan, baru mulai goyang. Goyang. Nah, Tuhan bilang, itu mana hidup. Kalau dibentuk oleh Tuhan seperti itu, jadi jangan melawan. Jangan melawan. Kalau orang berontak di dalam pembentukan, semakin sukar, semakin sulit orang berkehidupan. Oleh sebab itu, kalau sementara dibentuk oleh Tuhan, berserah, pasrah diri, berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab apapun yang Tuhan kerjakan, baik adanya. Sebab Tuhan turut bekerja, mendatangkan segala berkat, damai sejahtera, sukacita. Jadi saudara, sekali lagi firman Tuhan bilang, berjaga-jagalah.
hidup ini, orang akan rusak oleh tawaran-tawaran dunia, dan orang nanti semakin jauh dari Tuhan. Ada orang setia sekali datang di tempat ibadah, memuji Tuhan, menyembah, bersuka cita, bersorak-sorak, melompat. Sampai di luar sana, dia melompat-lompat lagi baunya. Haleluya. Jadi saudara, kalau orang terus hidup di dalam dunia, orang akan semakin rusak dan semakin jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari apa yang ditawarkan oleh dunia tidak akan pernah memberi kebahagiaan sejati. Sekali lagi saya mau katakan, mari selagi orang masih hidup, mari orang mencari Tuhan. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui. Karena firman Tuhan bilang ada satu waktu, biar orang mau cari ke mana-mana, orang sudah tidak akan bertemu dengan Tuhan. Pintu anugerah sudah ditutup. Oleh sebab itu saat ini pintu anugerah masih dibuka. Mari orang mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tentunya dengan hati yang bersyukur, merendahkan diri, berdoa. Kan? Berdoa. Cari wajah Tuhan. Kalau tidak cukup berdoa, puasa. Mohon belas kasihan Tuhan. Menangis. Bercurhat kepada Tuhan. Bilang semua apa orang suka, orang mau, apa orang kekurangan. Menyadari diri di hadapan Tuhan bahwa orang ini tidak punya apa-apa. Orang ini tidak punya apa-apa. Jadi mari orang mau datang kepada Tuhan. Orang berdoa, orang berseru kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab orang berdoa-doa. Jangan jamu-jamu, berdoa dan berdoa terus saudara. Kita pernah ada pergumulan rumah tangga. Semua orang tentu yang lain mungkin sudah tahu, yang lain belum. Bergumul yang minta ke suami ini dia 3 tahun baru Tuhan jawab. Pang mabuk, pang judi, pang menyabung ayam, pang perempuan, pokoknya semua selengkap. Tapi sebagai seorang istri adalah penolong, penopang bagi suami. Sekalipun dia rusak, jangan orang lari, kau cari tuh laki lain, orang pelaki. Orang harus tetap setia mendampingi dia. Jadi saudara, waktu itu kita baru bertobat, mau berdoa kita ingin tahu, mau baca Alkitab kita ingin tahu, mana tuh perjanjian lama, mana tuh perjanjian baru kita ingin tahu semua. Ada satu hamba Tuhan, ibu-ibu, dia panggil ke kita, iko-iko dorang persekutuan doa. Jadi kita mulai iko-iko belajar berdoa. Satu waktu giliran kita mau berdoa, kita sotako lebih dulu. Belum waktu berdoa kita sudah tidur. Semua ngorosan tahu apa-apa. Nanti amin, so amin lagi ibadah. Ibu kore, bangun dia setelah beribadah. Oh tolong. Karena apa? Malu minta berdoa. Dan firman Tuhan bilang, umatku binasa karena bodoh. Memang betul kita mengaku kita bodoh, kita minta apa-apa. Salah-salah orang yang tahu mempaksa. Toh, orang harus belajar dan harus berusaha, harus bertindak. Jangan cuma suka. Oh iya, kita mau belajar. Mak, nyada mau belajar. Cuma sampai disuka-suka, nata terus. Kapan mau jadi? Biar Jo 1-2 kata, kalau
paling baik. Jangan orang dengar-dengar, aduh dia doa panjang sama dia deklamasi bagus dok. Kok kita pengen tahu berdoa kita malu. Jangan saudara. Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak menilai semua itu. Tuhan nilai hati kita. Satu dua kata yang keluar sungguh dalam lubuk hati kita, itu yang Tuhan mau. Jadi orang yang perlu malu. Di kubu doa Pak Torang, napa ini ada Pak Philip saksi. Kita ajar semua karena kita sebagai koordinator kita bertanggung jawab. Kalau tidak ada hamba Tuhan, orang hamba Tuhan ada 5 orang baku-baku ganti. Jadi kalau tidak ada hamba Tuhan, kita harus ganti. Dan saya selalu ajar kepada mereka semua, so oma-oma lain banyak juga anak muda so pada keluar kerja di luar. Jadi sekarang kebanyakan opak dan oma. Tahu berdoa, mau bersaksi malu. Bagaimana kita bilang malu di hadapan Tuhan? Orang harus bersaksi karena kalau orang hidup sampai saat ini itu adalah satu kesaksian. Toh? Orang masih hidup, masih bernapas itu kesaksian. Jadi tidak perlu malu. Bersaksi. Oma disuruh berdoa. Iya juga. Dia minta apa-apa. Ulang. Oma satu. Aduh kita minta apa-apa. Ya ampun. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang dengan tiba-tiba? Kok kita berdoa? Bagaimana oma mau selamat? Toh? Orang harus belajar. Nah, pokoknya mulai sekarang kita patok. Tidak ada yang mau menolak, Kalau dikasih tugas harus bertanggung jawab. 1, 2 kata berdiri. Harus lakukan itu pekerjaan yang ditugaskan. Jadi terpaksa, tapi bagus juga menghasilkan, berbuah. Lama-lama disuruh maju, lama-lama disuruh maju. 1, 2 kata cuma. Bapa di surga, terima kasih hari ini so beribadah dengan baik. Haleluya, amin. Oh puji Tuhan. Sudah, so mulai. So bangkit toh. So bangkit. Karena kalau orang selamanya dikasih tugas kalau tidak mau, selama-lamanya tidak akan tahu. Sampai Tuhan datang kasih kau ingin berdoa nih tahu. Bagaimana? Maaf jangan tersinggung. Tapi kalau ada yang tersinggung, puji Tuhan. Berarti Tuhan sayang. Tuhan ada beri waktu, beri kesempatan toh untuk memperbaiki, untuk kebaikan. Tentu untuk kebaikan pribadi, untuk kemuliaan Tuhan toh. Haleluya. Jadi mari di tempat ini juga saudara, saya mau bilang orang yang perlu malu satu dengan yang lain. Karena di hadapan Tuhan orang semua ini sama. Jadi kalau orang dalam satu persekutuan, satu tubuh Kristus, orang harus saling menopang satu dengan yang lain. Karena kalau satu tubuh sakit, semua merasakan. Dan orang ini kan satu tubuh Kristus. Kalau kita pengen hidup ini dia, ada jadi kelingking, kalau dia sakit, semua ini badan ikut merasakan sakit. Jadi di tempat ini orang semua bersaudara dalam Tuhan. Nah, kalau yang satu disuruh berdoa misalnya, dia kasih cuma Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, amin. Oh puji Tuhan. Jangan orang mau suseri, jangan orang mau tertawa akan. Mari orang topang dia, kasih support, semangat, supaya lebih hari dia lebih giat, lebih bersuka cita, lebih bersemangat. Toh, karena kalau orang tertawa akan sama dengan orang tertawa akan untuk diri sendiri. Karena orang ini satu tubuh Kristus. Jadi satu merasakan, orang rasa semua. Jadi mari dalam satu tubuh Kristus orang harus sehati.
sepikiran, ada kebersamaan, ada kerjasama, kan? Saling menopang, membangun, mendoakan satu dengan yang lain, saling memberi nasihat. Jadi orang yang perlu mau lihat itu orang lain ke kesalahan, orang lain ke kelemahan. Kok kalau orang mau datang belajar rendah hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri, orang buang ke semua itu sampah-sampah. Karena ada orang rajin di tempat ibadah, dia masih menyimpan akar pahit. Ada akar pahit. Nah, masih menyimpan kesalahan orang lain. Masih mau pakai, kalau di tempat ibadah beli alim sekali. Bagus. Haleluya. Jadi mari orang merubah, saudara. Orang merubah, manusianya bisa obat orang ke kelakuan, orang ke hidup, cuma firman Tuhan. Jadi orang berdoa, orang mohon belas kasihan Tuhan supaya Roh Kudus yang menolong, mengajar, membimbing kita. Nah, dan kalau orang di dalam satu persekutuan begini, di persekutuan 4 orang sana, biar oma-oma di tempat ibadah begini, kita bilang memang kalau ada sampah-sampah jangan mau masuk di dalam tempat ibadah, taruh di luar dulu semua. Nanti kalau mau suka ambil ulang habis ibadah, mau terserah aja mau diambil. Mari lebih bagus mau dibuang terus, jangan ambil ulang. Toh? Karena apa? Kalau orang bawa hidup ini dengan sampah-sampah dunia ke dalam tempat ibadah ini nantinya nggak ada pengurapan. Mau muji Tuhan, dong bilang biar ini akar so timbul kamari semua. Dapat rasa itu hadiratnya nggak ada. Karena apa? Suka tutup dengan sampah-sampah. Sebab itu mari orang mau belajar. Mulai hari ini orang buang semua itu sampah-sampah, lempar di luar semua, kong jangan ingat ulang. Jangan punggu ulang. Boleh bebo mau dia kalau so buang kong punggu ulang, lebih merajalela. Sebab itu siang hari ini orang bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam orang kehidupan. Sekalipun orang banyak salah, banyak dosa, banyak berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi kalau orang mau menyadari diri, orang mau datang dengan segala kerendahan hati, mengaku di hadapan Tuhan bahwa orang hidup ini tidak punya apa-apa. Jadi orang butuh Tuhan. Orang butuh itu Tuhan, undang masuk dalam hati dalam orang kehidupan dan berdaulat atas orang hidup. Supaya hidup ini benar-benar memancarkan Kristus yang hidup di dalam orang kehidupan. Puji Tuhan, firman Tuhan, amin sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan lagi kepada Cici. Haleluya. Orang mau nyanyi dia satu lagu itu, zaman sekarang berjagalah. Cek. Cek, cek.
bersiaga karena zaman ini adalah zaman akhir, zaman yang jahat. Dan jika kita tidak siap, jika kita terbuai dengan arus dunia, maka kita akan cepat binasa. Untuk itulah Tuhan belum mau datang ke sini. Tuhan masih mau memperlambat agar Dia menunggu umat-umatnya untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan kita yang sudah hidup dalam kebenaran, kita mesti menjaga senantiasa kehidupan kita, tutur kata kita, perbuatan, perlakuan, agar tetap selalu berkenan kepada Tuhan sampai Dia datang kembali. Dan saat ini kita akan segera mengakhiri ibadah. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Haleluya. Aku
Bapa, kembali kami mengucap syukur buat anugerah-Mu hari ini. Kami semua Tuhan sudah mendengar kebenaran firman